Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Azumah Huriati, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja SMP 4 Janatria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nur Hidayati. Beliau adalah guru IPA di SMP 4 Janatria. Assalamualaikum, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran di kelas atau sebelum melaksanakan supervisi kelas. Jadi adapun tujuan dari pelaksanaan supervisi kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas yang dilaksanakan. Jadi dan hari ini kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum melakukan proses pembelajaran di dalam kelas supaya ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid. Ya, terkait dengan percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu ya. Ya, jadi pertanyaan pertama nih Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang kira-kira yang ingin Ibu capai? Baik, kebetulan nanti ketika Bu Azma akan masuk ke observasi di kelas saya di kelas 7 ya. Saya akan membahas tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Ya, ada satu tujuan yang akan saya capai karena waktunya cukup singkat, hanya 2 jam pelajaran dengan 1 jam 40 menit. Jadi saya punya satu tujuan pembelajaran yaitu saya sudah menyiapkan RPP-nya ya Bu. Ada RPP, kemudian ada LKPD yang tentunya akan jadi media pembelajaran saya nanti. Dan tujuan pembelajaran saya yaitu peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Itu saja yang akan saya capai. Baik Bu ya, berarti materinya tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemudian tujuannya ada satu yaitu membedakan makhluk hidup berdasarkan karakteristiknya ya. Nah ini pertanyaan yang kedua nih Bu. Ya. Terkait dengan area pengembangan kompetensi ya, area pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Baik, area pengembangan kompetensi yang ingin saya capai pertama tentu saja pengetahuan siswa, bagaimana mereka mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri dan karakteristik makhluk hidup dan benda mati. Kemudian saya ingin juga mengembangkan area keterampilan mereka, bagaimana mereka berkelompok bekerja sama bersama anggota kelompok masing-masing, dan satu lagi agar mereka bekerja sama kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Itu yang ingin saya kembangkan dalam pelajaran nanti. Oke, berarti ada 2 area pengembangan ya yang ingin dicapai, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik, nah ini Bu, terkait dengan rencana belajar yang sudah disusun ya, bisa diberikan gambaran bagaimana tahapan-tahapan atau rencana pembelajaran yang sudah disusun, baik itu mungkin strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya ataupun metode pembelajaran. Nanti dalam pembelajarannya saya sudah membagi siswa dalam beberapa kelompok berdasarkan sebelumnya saya sudah melakukan pemetaan terkait siswa. Saya melihat ada gaya belajar yang berbeda pada siswa. Hari ini saya membuat kelompok-kelompok untuk mereka berdasarkan minat mereka, bakat mereka. Nah, anggotanya sekitar 4-5 orang nanti. Kemudian saya akan membagikan LKPD kepada siswa, dan itu yang akan mereka kerjakan secara berkelompok. Nah, LKPD ini setelah didiskusikan bersama anggota kelompoknya, mereka akan mempresentasikan hasilnya.
Nah, berdasarkan hasil presentasi mereka, nanti kami akan membuat kesimpulan. Nah, itu saja. Berarti kalau saya perhatikan ini ya, dari apa yang Ibu paparkan, bahwa Ibu melakukan pemetaan kebutuhan belajar guru. Berarti untuk strategi pembelajarannya Ibu menggunakan pembelajaran diferensiasi. Iya. Karena ini kan dari awal Ibu sudah nampak sekali sudah melakukan pemetaan kebutuhan. Iya. Kemudian untuk metode, berarti Ibu menggunakan diskusi kelompok. Iya. Ada diskusi kelompok, kemudian ada unjuk kerja, presentasi. Iya, unjuk kerja. Iya. Unjuk kerja dan Diskusi gitu. Nah, itu ya. Jadi untuk terkait dengan strategi dan kemudian ini Bu ya, terkait dengan media nih. Oh iya, Media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Tentu saja saya sangat membutuhkan media berupa LCD, semoga nanti ada. Dan tentu saja buku sumber belajar nanti berupa buku, Media ya, LKPD juga. Ya. Itu saja. Ini terkait dengan media ya, dan pembelajarannya diferensiasi mungkin nanti bisa ditambah dengan pembelajaran yang berkaitan dengan materi klasifikasi. Iya, luar biasa ini Bu ya, luar biasa ini terkait dengan Tapi kita sering sharing loh Bu ini. Kita sering sharing. Iya, kita saling berbagi kan, berbagi yang namanya juga supaya apa yang kita lakukan kan lebih maksimal lagi. Ini Bu ya, rancangan yang Ibu sudah sampaikan ini luar biasa, apalagi ini sudah melakukan pemetaan, kita memang jarang kita lakukan. Nah, kira-kira kapan ini Ibu bisa melakukan pembelajaran yang sudah dirancang? Baik, mungkin dalam beberapa waktu 2 hari ke depan saya akan mempersiapkan segalanya, dan sekarang hari Selasa, mungkin hari Kamis ada jam 4, di situ kita akan mulai Di kelas berapa? di kelas 7 ya. kelas 7 jam pertama. Ya baik ya. Berarti nanti di hari Kamis ya, di kelas 7 jam pertama saya akan berkunjung ke kelasnya Ibu ya, untuk melakukan observasi kelas. Nah, nanti di sana saya akan mencatat hal-hal yang saya temukan di dalam kelas. Kemudian tentunya kita akan fokus pada area pengembangan yang ingin dicapai, yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa. Ya baik Ibu, nanti ya setelah kita melakukan observasi ini, kita akan melakukan observasi kemudian nanti lakukan percakapan pra-observasi, pasca observasi. Tapi sebelum saya mengakhiri percakapan ini, saya ingin tahu apa yang kira-kira yang didapatkan dari percakapan kita. Oh iya, baik, terima kasih atas percakapan kita hari ini. Tentu saja berkat percakapan saya ini, persiapan saya untuk melakukan pembelajaran tentu saja semakin baik, dan saya juga ada motivasi untuk terus meningkatkan proses pembelajaran dari kelas. Ya, baik. Terima kasih ya. Nah, jadi semoga ya percakapan pra-observasi ini bisa membuat Ibu semakin maksimal untuk mempersiapkan lagi nanti di observasinya ya. Baik Ibu ya, terima kasih banyak ya atas waktunya di bincang-bincang kita hari ini ya, tentang pra-observasi supervisi kelas kita nanti hari Kamis ya, hari Kamis di jam pertama di kelas 7. Oke Bu, makasih banyak ya. Baik, sekian percakapan pra-observasi hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan observasi dan pasca observasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, beri salam.
kalian kelihatan senyum-senyum ceria. Ada pertanyaan di dalam hati nanti bertanya. Tapi sekarang Ibu informasikan terlebih dahulu ini ada Ibu Azma ya yang akan mendampingi proses belajar kita hari ini ya. Jadi nanti kita akan belajar seperti biasa. Ibu Azma di sini hanya akan ikut mendampingi kita saja ya. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai belajar hari ini kita sama-sama berdoa. Kali ini Ibu akan meminta bantuan. Nah, jangan Iqbal saja. Yang lain. Anbiya
Ya, apa itu? Coba diurutkan dari atas bawah, angkat tangan. Urutannya dari nomor 1 sampai nomor 6. Ya. Makan, bernapas, berkembang biak, tumbuh, bergerak, peka terhadap rasa. Wih, keren jawabannya. Tapi dibaca, tapi yang tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Tetap bagus. Masih ingat lagunya? Coba. Coba. Ayo. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari karakteristik benda di sekitar kita ya. Bukan hanya makhluk hidup dan bukan hanya makhluk hidup ya, bukan hanya tumbuhan saja, tetapi kita akan mempelajari seluruh karakteristik benda-benda di sekitar kita, termasuk makhluk hidup dan benda mati ya. Ya, kemudian kali ini Ibu akan menilai proses belajar kalian ya. Yang akan Ibu nilai tentu saja pengetahuannya, kemudian keterampilan dan sikapnya tentu saja ya. Pengetahuan nanti akan ada soal yang akan kalian jawab, kemudian keterampilan Ibu akan mengambil nilai dari proses kerja kelompok kalian. Kemudian kalian nanti akan presentasi di depan ya. Pekerjaan yang kelompok yang bekerja dengan paling baik dia akan maju ke depan dan tentu saja akan ada hadiahnya. Jadi nanti harus cepat-cepat kerjanya ya, harus bekerja dengan baik di kelompok. Ya sebentar, belum ya, belum aja. Oke, kemudian sikap juga Ibu akan menilai sikapnya. Apakah tanggung jawab atau tidak? Bagaimana bentuk tanggung jawab, dikerjakan atau tidak tugasnya? Ya, bekerja bersama kelompok atau tidak? Nah itu dari penilaian sikap. Nah baik, sekarang kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Ibu sudah membagi kalian kan dalam kelompok. Nah sekarang ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Oke? Ya, ya. Bella izin. Oke, kelompok boleh ambil. Boleh ambil tugasnya. Ingat ini pekerjaan individu ya, tetapi yang dikerjakan bersama kelompok. Jadi semuanya bekerja. Oh ya, Ibu belum menyampaikan tujuan pelajaran kita kali ini. berdasarkan karakteristik
ya. Jadi sekarang sudah ada buku paket di depannya. Kalau mau menggunakan video, sepertinya kelompoknya Iqbal ya. Kelompoknya Iqbal akan menggunakan video dan kelompoknya Dina. Tapi sebelumnya silakan kalian baca dulu buku paket yang sudah ada. Ayo baca dulu. Kalian dan tugasnya. Ayo dibaca dulu buku paketnya. Dibaca ya. Ayo baca Reski. Baca itu halaman 130. Halaman awal di bab ke-4. Waktu 5 menit. Sudah? Kalau dibaca silakan dibuka LKPD-nya. Lembar tugasnya dibuka lembar tugasnya ya. Lalu diskusikan bersama teman-temannya. Dilihat gambar-apa yang ada di situ. Robot monyet Ada gambar. Kalian amati, diamati. Ya, kalau sudah diamati, balik ke lembar kedua. Kalian tulis nama apa saja gambar yang ada di halaman sebelumnya. Tulis namanya. Ya. Lalu, kalian cinta. Pinjam dulu. Misalnya, perhatikan. Ayo Una, perhatikan. Perhatikan kelompoknya Una, kelompoknya Vivia, kelompoknya Dianti, semuanya perhatikan. Misalnya ya, nomor 1 ini namanya bola. Namanya adalah bola. Nama bendanya adalah bola. Bola ini apakah bernapas atau tidak? Jangan dijawab. Kalau tidak, kasih tanda strip. Kalau bernapas, kasih tanda tanda P. Ini kan sudah ada ya. Nah, dibaca makanya beritanya dengan seksama ya. Nah, sekarang silakan diskusikan bersama kelompoknya. Ayo cepat. Siapa yang mau kerja
Matikan itu Pak Icong.
Pas bola. Perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya saya ada Rima, Bilkis dan Dati. Yang lain perhatikan. Ayo Luna. Satu, dari hasil pengamatan kalian, adakah benda-benda yang mempunyai itu yang sama? Jawab, ada yang sama dan ada yang tidak sama. Benda apa saja yang memiliki kehidupan, bunga, kera, bayi, dan burung? Benda apa saja yang memiliki kehidupan, tas, bola, pesawat, dan robot? Jelaskan kesamaan dan perbedaan antara robot dan manusia. Mengapa robot dapat bergerak tetapi bukan makhluk hidup? Manusia dan robot sama-sama bisa bergerak, tapi robot dibuat oleh manusia dan tidak mempunyai jiwa yang benda apa saja. Kelompok benda hidup yang tadi. Benda hidup benda apa memiliki bunga, kera, bayi, dan burung. Benda hidup tas, bola, pesawat, dan robot. Penjelasan benda hidup. Satu, makan. Dua, berkembang biak. 4, hidup. 5, bergerak. Dan peka terhadap rangsangan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Bertanya? Ada bertanya? Ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Kalau sudah selesai, tugasnya dikumpulkan. Dan oke, kalau gitu nanti ini dikerjakan bersama, dikerjakan sendiri-sendiri di buku. Ini namanya Oke, nah jadi sekarang kalian sudah bisa membedakan kan mana benda hidup, mana makhluk hidup dan benda tak hidup. Ya. Bisa, jadi bisa dijelaskan. Kalian sudah bisa menyebutkan dan membandingkan mana benda yang hidup dan tak hidup. Ya, sudah bisa. Kenapa diam? Tidak bersuara? Oke, dari tugas yang kalian kerjakan ini, kalian tentunya sudah bisa membedakan ciri-ciri mana benda yang dikatakan benda mati dan benda yang hidup. Ya. Nah, sudah. Tadi Ibu mendengarkan ternyata manusia dan robot itu memiliki ciri yang sama. Ya. Robot bisa bergerak, ya. Manusia juga bisa bergerak. Robot bisa berjalan, manusia juga bisa berjalan. Lalu apakah robot juga dikatakan makhluk hidup? Kenapa tidak dikatakan makhluk hidup?
Apa ciri-ciri makhluk hidup? Coba dulu sambil bernyanyi. Sambil bernyanyi caranya. Kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasi belajarnya hari ini. Oke, Ibu, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu. Satu orang. Satu orang. Satu orang ini. Satu orang. Angkat tangan. Coba. Satu orang. Rebutan. Rebutan. Coba. Pesawat kan bisa dia bergerak, artinya dia berpindah posisinya dari misalnya Indonesia ke Bali, Saudi, bisa dia bergerak karena dia bisa berpindah. Dia termasuk makhluk hidup atau tidak? Iya. Dianti, apa? Tidak, Ya, apa alasannya? karena dia tidak bernapas dan tidak bernapas, tidak makan dan minum, Lalu kenapa dia bisa pindah? karena ada bensin. Iya, tentu saja dia karena ada bahan bakarnya, ya. Itu makanya dia bisa bergerak. Terima kasih dia ya jawabannya ya. Mantap, keren. Oke, nah ya tiba di ujung pelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar IPA hari ini? Kalau ada emoji ketawa, ada emoji sedih, ada emoji tersenyum, mana yang dipilih? Oh, berarti tertawa menunjukkan senang, ya? Bahagia. Oke, terima kasih. Kalau kita refleksikan pelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya? Ya, perbedaan antara benda mati dan benda hidup. Selain itu, apa yang sudah kalian ketahui dalam pelajaran kali ini? Ya? Ya, perbedaan benda mati dan benda hidup. Kalau dia dikatakan makhluk hidup, tentu saja karena dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Oke, terima kasih atas partisipasinya dalam pelajaran IPA kali ini ya. Mungkin hanya ini untuk hari ini. Besok kita akan mempelajari IPA kembali dalam materi yang berbeda. Tugasnya hari ini adalah mempelajari kembali, tugasnya di rumah ya, mempelajari kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan tugas yang dikerjakan dalam kelompok ini harus dikerjakan secara individu, dicatat di buku catatan masing-masing ya. Ya, sekian untuk hari ini ya. Bangku mejanya minta tolong dirapikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ibu Azma Huryati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 4 Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Ya, dalam kesempatan kali ini saya masih tidak sendiri ya, ada yang menemani yaitu Ibu Nur Hidayati, guru IPA di SMP 4 Janapria. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, hari ini setelah kita melakukan kegiatan observasi,
kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Terkait dengan percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan Iya, yang ingin siap. saya ajukan ya, Mbak Wida. Nah, adapun tujuan dari pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada saat observasi tadi. Baik Ibu ya, bagaimana nih perasaannya setelah kita setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas? Oh iya ya, perasaan saya ya. Awalnya sebelum masuk saya deg-degan sih ya. Nah, karena tentunya ada yang mengawasi. Tapi setelah berlangsung saya merasa enjoy, ada teman yang mendampingi, tentu saja merasa enjoy, tidak terasa terbebani. Enjoy ya Ibu Iya, ya, luar biasa. Nah ini terkait dengan area pengembangan Ya. kompetensi yang sudah kita diskusikan di awal gitu ya, di Ya. pra observasi, gimana nih menurut Ibu saat melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Oh iya, kemarin saya mengatakan area pengembangannya untuk pengetahuan dan keterampilan. Iya. Saya merasa mereka sudah mencapainya. Peserta didik sudah bisa membedakan antara benda yang tergolong makhluk hidup dan benda yang tergolong benda tak hidup berdasarkan karakteristik masing-masing. Dan dari hasil pembelajarannya saya melihat mereka sudah dapat membedakannya. Dan di sana juga sudah ada kerja kelompok yang masing-masing anggota kelompok dapat bekerja dan saling berdiskusi dengan baik. Oke, baik. Berarti area kompetensi pengetahuan dan keterampilan sudah tercapai ya? Iya, menurut saya. Berarti menurut Ibu sudah maksimal nggak? Saya pikir masih belum maksimal. Masih belum Iya, maksimal. masih belum maksimal. Kalau memang menurut Ibu belum maksimal, apa kendala atau kekurangan-kekurangan menurut Ibu Iya. saat melaksanakan proses pembelajaran? Iya. Dalam proses pembelajarannya seharusnya saya menggunakan media PowerPoint yang ditayangkan melalui LCD proyektor. Media Ya, berarti ya? media. Tetapi pada kenyataannya ternyata proyektor yang ada di sekolah tidak berfungsi atau rusak. Jadi saya merasa terhambat karena tidak ada itu. Semoga Iya, segera iya. ya kita punya proyektor baru. Iya. Baik ini ya, dengan dengan tidak adanya media seperti yang Ibu sampaikan tadi, proyektor atau apa ada nggak solusi yang bisa Ibu gunakan di kelas untuk bisa mencapai pembelajaran yang maksimal atau mengatasi kendala-kendala tersebut? Oh iya, baiklah. Mungkin saya membutuhkan, karena kemarin saya hanya punya satu laptop. Mungkin besoknya saya harus menyediakan 3 atau 4 laptop lagi untuk media pembelajaran siswa selain dari buku paket. Mungkin itu yang saya butuhkan, Bu. Sebelumnya saya harus menyediakan terlebih dahulu media pembelajaran yaitu berupa perangkat laptop. Karena LCD tidak tersedia, tapi kalau sudah ada LCD saya sepertinya tidak membutuhkan lebih dari satu. Iya, karena memang kemarin menggunakan media laptop juga Iya, ya, karena ada iya. anak yang pembelajarannya dengan visual, Visual. video. Baik Ibu, ini luar biasa sekali ya. Berarti rencana kedepannya Ibu ini menggunakan media ya, menggunakan media seperti tadi yang disebutkan LCD atau proyektor. Iya. Kalau terkendala lagi maka akan menambah fasilitas yaitu penggunaan laptop. Baik Ibu ya, terima kasih banyak ini. Semoga ya apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik dan proses pembelajaran bisa berlangsung dengan lebih baik lagi dan anak-anak bisa menerima pembelajaran lebih maksimal. Saya tunggu cerita-cerita Oh iya, siap Bu. Iya, bagaimana pelaksanaannya nanti di Iya. kelas.
Nah, terkait dengan rencananya nih, kapan Pak? Kira-kira kapan akan dieksekusi ya? Oh iya, alhamdulillah kita di sekolah sudah ada perangkat komputer. Mungkin akan segera saya menghubungi Bapak prasarana untuk segera menggunakan meminjam perangkat laptop ini, atau kalau tidak, dan ditambah lagi dengan meminta Bapak Sarpras untuk segera memperbaiki LCD tersebut biar bisa digunakan. Alhamdulillah. Iya. Berarti memang sudah direncanakan Iya. mungkin gitu ya. Iya. Ya baik, terima kasih banyak Sama-sama. atas percakapan pasca observasinya ini. Baik ya, terima kasih. Sekian percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan Bu Nur Hidayati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.